يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرا حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدر مقداره العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافئ البلاء والوباء والمرض والألم، جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم، شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام، أبي القاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرق والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهه في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis salawat, para pecinta majlis zikir, para pecinta masjid, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang hadir langsung di masjid ini maupun yang mendengarkan melalui Radio Baitur Rahman FM. Insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzah, dimuliakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tiada bosannya mengingatkan wabil khusus kepada saya pribadi dan kepada antum semuanya untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Jangan sampai kita berhenti untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, Bib, tetap wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mendapatkan musibah, Bib, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita. Alhamdulillah ala kulli halin. Kita terus memuji Allah apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita. Salam selawat semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling indah wajahnya, yang paling baik tutur katanya, yang paling manis budi pekertinya, yang paling sayang kepada umatnya. Dialah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, Nabi yang kasihi umat, Nabi yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat.
Monggo silakan ya, silakan sambil dinikmati hangatnya kopi jahe dengan kue ya, tapi tetap mendapatkan barokah ilmu insyaallah ya, zahir batin insyaallah dapat barokah semuanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali mencoba untuk meningkatkan kualitas amal kita, wabil khusus amal di pagi ini yaitu kita membaca Qasidah Burda ya. Kita mencoba untuk meningkatkan kualitas amal kita melalui pemahaman, melalui perenungan apa yang kita lakukan, yaitu membaca Qasidah Burda. Sebab ketika amal ini kita laksanakan dengan khusyuk, dengan nikmat, maka yang ada adalah merupakan kenikmatan, kemudian sir rahasia amal tersebut akan kita dapatkan. Sebuah amal itu akan menjadi berkualitas, dan Allah meminta kita melaksanakan amal yang berkualitas. Ahsanu amala. Apa amal yang berkualitas itu? Amal yang baik itu adalah amal yang khusyuk. Kita akan bisa khusyuk kepada ibadah yang kita lakukan kalau dibarengi dengan faham, dengan mengerti apa yang kita lakukan, apa yang kita baca. Sebelumnya kita telah berusaha untuk memahami bagaimana keutamaan Qasidah Burda ya. Sedikit kami mengulangi keutamaan Qasidah Burda, di mana Qasidah Burda ini merupakan bentuk pujian seseorang begitu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qasidah Burda ini merupakan bukti bahwasanya merupakan salah satu bukti atau surat cinta seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Imam Busiri karena begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, begitu kangennya kepada Nabi Muhammad, sampai kemudian beliau menulis sebuah syair yaitu Qasidah Burda yang memiliki rahasia zahir dan batin, karena ditulis dengan kepandaian, keilmuan yang dimiliki, dan batin perasaan cinta yang mendalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami sampaikan 4 bait syair atau mungkin 3 bait syair sebelumnya, dimulai dari amin tadakuri jiranin bidi salamin majastadam anjara min muklatin bidami am habbatir wihu min tilqai kadimatin wa amadal barku fi dhalmai min idamin fama li'ainaka in kunta fahamata wa ma liqalbika in kunta tastafiq yahimi. Fasal yang pertama ini membicarakan tentang ratapan, romantisme ratapan Imam Busiri karena menahan kerinduannya kepada zat yang dikasih, yang dicintai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam syair Burda ini Imam Busiri itu mengatakan kepada dirinya sendiri. Di fasal pertama ini apa yang kami jelaskan itu menjelaskan bahwa Imam Busiri itu menguji kepada dirinya sendiri, mengatakan kepada dirinya sendiri, kenapa kau ini sampai nangis darah? Apakah kamu ingat dengan yang ada di salam, tonggo-tonggomu yang ada di salam, yaitu Nabi Muhammad? Atau barangkali kamu ketika melihat angin berhembus, ada kabar dari Madinah, tempat kekasihmu, kamu nangis sampai nangis darah? Menguji kepada dirinya sendiri. Kemudian mengatakan Imam Busiri lagi, atau ketika kamu melihat kilat, yang kilat itu menerangi daerah yang di sana ada kekasihmu, kamu nangis lagi. Apa karena cinta ini? Ngomong sama dirinya sendiri. Kemudian dia mengatakan, mengapa matamu tetap berlinangan air mata padahal engkau telah berusaha membendungnya? Kalau yang bukan karena cinta, kenapa matamu terus menangis? Terus menangis. Ketika kamu mengatakan, wahai mata jangan nangis lagi, tapi kenapa kok terus nangis? Imam Busiri berusaha untuk menguji cintanya, mengingkari cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau mengatakan kepada hatimu, wahai hati, sudah sadarlah kamu ini terhadap cinta yang memabukkan ini, tapi kenapa kok semakin cinta kamu? Ini gambaran keadaan Imam Busiri. Keadaan Imam Busiri yang mencoba untuk
mengatakan kepada dirinya sendiri, mengingkari atau menguji cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mendatakan, untuk menunjukkan bahwa cintanya sangat besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kita masuk kepada bait selanjutnya. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah orang yang sedang dimabuk cinta itu, ayahsabu, menyangka, mengira, menduga, annal hubba munkatimun, bahwasanya cinta itu dapat disembunyikan, ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, di antara linangan air mata dan hati yang terbakar. Apa orang mabuk cinta itu menyangka bahwa cintanya itu bisa disembunyikan, padahal matanya terus nangis, padahal hatinya terus bergelora. Ini ngomong sama dirinya sendiri. Kamu ngomong tak cinta sama Nabi Muhammad, kamu tak ngomong tak cinta, tak ngakui kamu cinta, padahal kamu terus nangis. Mau kamu sembunyikan cinta itu, padahal kamu terus nangis, masih mengingkari. Kamu nangis, hatimu masih bergejolak, terus ingat. Laulal hawa lam turing dam'an ala tananin wala ariktani dzikril bani wal alami. Ngomong lagi sama dirinya Imam Busiri ini. Andai kata tidak ada cinta yang menggores kalbu dalam hatimu, tidak mungkin engkau mencucurkan air mata. Kalau emang tidak ada cinta dalam hatimu, wahai diriku, jadi ngomong sama dirinya sendiri. Inilah gayanya penyair itu, seperti itu ya. Untuk menunjukkan tentang keadaan dirinya, seolah-olah dia tuh ngomong sama orang lain, padahal ngomong sama dirinya. Kalau emang tidak ada cinta dalam hatimu yang menggores kalbu, cinta yang betul-betul membuat hati ini gelisah, gundah, tidak mungkin engkau mencucurkan air mata. Lam turik dam'an ala talalin, tidak mungkin engkau mencucurkan air mata. Kemudian apa? Wala arikta lidzikril bani wal alami, sampai engkau terjaga malam, malam tidak bisa tidur. Lidzikril bani wal alami, kenapa? Terjaga, ingat kepada pohon albani, pohon bani, yaitu pohon yang menunjukkan pohon ini simbol cinta. Wal alami, dan gunung yang ada di daerah tempat orang dicinta ini. Kalau emang tidak ada cinta dalam hatimu, kenapa sampai tidak bisa tidur malam, sampai tidak enak tidur, sampai malam bangun terus teringat sama tempat yang di sana dicintai, ada orang dia cintai, sampai dia menangis meratapi puing-puing, meratapi tempat kenangan-kenangan yang di sana mengenang tentang orang dia cintai. Masih dipungkiri, ini masih menguji cintanya. Kalau memang kamu tidak ngakui cinta, wahai hatiku, loh kenapa kamu kok tiap hari tidak bisa tidur? Tiap malam kamu kok tidak bisa tidur? Teringat kenangan-kenangan sama orang yang kamu cintai tersebut. Diuji lagi cintanya. Kemudian syair selanjutnya, fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udul dam'i wasaqami. Dimulai dari syair yang ini ya, ketika Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya Imam Busiri, kemudian Nabi Muhammad memerintahkan Imam Busiri untuk membacakan syair burdanya ya, mulai dari kalimat fasal yang ke-6 ini, fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udul dam'i wasaqami. Mulai syair yang ke-6 ini Nabi Muhammad menikmati qasidah burda ini dengan apa? Dengan biasanya kita kalau zikir bagaimana? Menggerakkan badannya ke kanan dan ke kiri. Wa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udul dam'i wasaqami. Kebiasaan kita ya, ketika kita zikir, baca apa sambil menikmati zikir, kita goyangkan secara tak sengaja. Ini Nabi Muhammad ketika fasal yang ke-6 ini mulai beliau menikmati syair burda ini sambil menggerakkan, menggoyangkan badannya ke kanan dan kiri. Itu makanya menjadi sebuah kesunatan, sunnah ya, dalam rangka kita mencontoh Nabi Muhammad untuk semakin memahami atau mengambil sir rahasia dari qasidah burda ini. Maka barangkali ketika qasidah burda
bisa kita coba gitu, sambil kita goyang-goyangkan badan kita, menikmati nikmatnya Ghausidah Buldaniyah. Wa kaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Ngomong lagi Imam Busiri kepada hatinya, bagaimana engkau dapat mengingkari sebuah perasaan cinta ba'da ma syahidat bihi, padahal telah datang syahidat, saksi bahwa kamu itu memiliki cinta. Aneka yang memberatkan kamu, udul dam'i wasaqami, yang saksi ini adil, saksi ini adil. Bagaimana mungkin kamu akan membantah? Ngomong sama dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kamu akan membantah bahwa kamu ini tidak ada cinta, padahal telah ada dua saksi yang datang kepadamu, yang jelas saksi yang adil, yang saksi ini memberatkan kepada kamu. Kamu ngomong tidak punya cinta, padahal ada dua saksi yang nyata, saksi yang adil. Syahidat udulu, saksi yang adil, yang telah menyatakan, telah bersaksi bahwasanya kamu memberatkan kepadamu, bahwa kamu telah memiliki cinta. Apa itu saksi yang adil? Adam'in wasaqami, yaitu air mata yang bercucuran tadi. Tangisannya Imam Busiri itu merupakan saksi yang adil, sudah, saksi yang tidak bisa dibantah, yang menunjukkan bahwasanya orang ini pasti punya cinta. Wasaqami, dan keadaan Imam Busiri yang sakit parah, lemes, pucat, tidak berdaya, ini merupakan dua saksi bahwasanya Imam Busiri ini memiliki cinta. Mau dipungkiri bagaimana? Kamu membantah, wahai diriku, kamu membantah, kamu tidak punya cinta, kamu membantah dalam hatimu tidak ada apa-apa, padahal dua saksi sudah datang kepadamu, saksi yang adil, tidak bisa dibantah dengan saksi ini. Sudah cukup dua saksi. Apa? Air mata yang terus mengalir, bukan karena apa-apa air mata mengalir ini. Kemudian apa? Keadaan kamu yang kamu menjadi sakit, lemah, ini membuktikan kamu memiliki cinta, tidak bisa kamu bantah. Sudah ngomong sama dirinya sendiri Imam Busiri ini, menguji cintanya, tapi masih memungkiri. Imam Busiri ini masih memungkiri, masih tidak mau ngaku, seolah-olah masih tidak mau ngaku. Inilah cara untuk menunjukkan begitu besar cintanya. Dia uji cintanya terus, ya. Terus menangis, keadaan yang parah, ya, yang sakit, menahan kerinduan, dan ini merupakan perasaan cinta, perasaan rindu yang sangat besar kepada Nabi Muhammad, sehingga kerinduannya itu karena belum terobati, belum kesampaian kerinduannya ini, maka menjadi sebuah yang menderita. Menahan kerinduan itu, menahan kerinduan ini kan jadi penyakit, ya. Kita barangkali sering mengalami, ya, keluarga kita kangen sama saudara kita, sama keluarga kita yang jauh, barangkali lama tidak berjumpa. Kadang saking kangennya sampai kepikiran terus, sampai membawa penyakit kepada kita, kangen. Bagaimana obatnya? Ketika ketemu sama orang kita cintai, kita rindui, selesai sudah, obatnya datang. Makanya Imam Busiri sampai jatuh sakit, lama jatuh sakit, sampai tidak ada yang bisa menyembuhkan, karena penyakitnya adalah penyakit kerinduan, yang hanya bisa diobati ketika yang dirindukan ini datang. Begitu Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya, selesai sudah kerinduan itu, terobati sudah kerinduannya itu, sembuh langsung Imam Busiri. Ini letak kenapa kok pada awalnya itu ketika kita menjelaskan Imam Busiri ini sakit parah, kemudian Nabi Muhammad hadir dalam mimpinya, mendoakan Imam Busiri, kemudian sembuh Imam Busiri. Pada hakikatnya sakitnya Imam Busiri ini adalah sakit kerinduan, sakit menahan kerinduan, rindu kepada Nabi Muhammad. Obatnya ketika yang dirindukan datang dalam mimpinya, sembuh Imam Busiri, langsung sembuh itu. Maka tidak bisa dipungkiri lagi, sudah bukti nyata. Mau mungkiri gimana? Kamu membantah lagi bahwa kamu tidak punya cinta dalam hatimu, padahal kamu nangis terus. Kenapa kamu nangis? Tidak ada alasan apa-apa. Kenapa hati kamu terus bergora, kamu sampai lemes kayak gini? Kamu kenapa? Nahan kerinduan kamu ini. Tapi belum ngakui Imam Busiri, masih diuji terus, sampai kemudian wa azbatal wajdu hatta abratin wa danan mithlal bahari ala khaddika wal alamin.
bahkan sebab dari tangisan-tangisan Imam Busiri itu, sehingga kemudian menunjukkan bukti yang lain yang lebih meneguhkan, menguatkan adalah apa? Wa asbatal wajhu hatta abratin wadanan, membekas di pipinya Imam Busiri ini bekas air mata yang terus mengalir, membekas, ada bekasnya, Bu. Ada bekasnya, Pak. Saking seringnya Imam Busiri nangis, membekas mithlal bahari ala khaddika wal anami, sampai bekasnya seperti bunga yang kuning atau merah yang ada di pipinya. Orang kalau kebanyakan nangis kan biasanya kelihatan ya. Kamu habis nangis ya, baru nangis 1 jam aja kelihatan bekasnya. Ini berhari-hari Imam Busiri menangis sampai membekas di sininya. Tidak bisa dipungkiri lagi sudah. Ini merupakan bukti nyata bahwa kamu ini bukan hal yang biasa. Pasti kamu memiliki suatu hal, mengalami suatu hal yang sangat besar. Penderitaannya sangat besar. Kelihatan bekas air mata mengalir di pipimu, sampai seperti bunga yang kuning dan merah yang ada di pipinya Imam Busiri. Sampai bekas air matanya, seperti aliran di sini. Saking banyaknya menangis, menahan kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi di bait ini masih belum mengakui Imam Busiri. Dari bait yang awal, amin tadakuriji, masih dia menguji, mengingkari bahwa betul tak aku dicinta? Kalau emang aku cinta, kalau emang aku ini bukan cinta, kenapa aku nangis terus? Kenapa aku sakit? Kenapa hatinya aku bingung? Aku sudah bilang, sudah mengatakan kepada mataku, mata, ikfufah hamata, sudah berhenti mata, jangan nangis lagi. Tetap nangis. Aku ngomong sama hatiku, wahai hati, istafik yahimin, sudah jangan risau lagi. Tetap malah tambah cinta, tambah gila aku sama orang aku cinta itu. Aku sembunyikan cintaku, aku tidak ada cinta. Tapi kenapa aku terus nangis sampai kondisinya aku terus mengingkari? Baru pada bait yang ke-8 akhirnya beliau mengakui. Naam saratifu man ahwa fa'arwaqani wal hubbu ya taridul ladzati bil alami. Ya, memang betul. Ya, memang betul. Saratifu man ahwa fa'arwaqani, yang buat aku nangis, yang membuat aku sedih, hatiku sedih, hatiku panas bergelora, sampai aku tidak bisa tidur, teringat, sampai aku kondisinya sakit seperti ini. Saratifu man ahwa fa'arwaqani, yaitu aku senantiasa terlihat bayangan, hayalan orang yang aku cintai. Baru ngaku di bait yang ke-8, baru Imam Busiri mengaku bahwasanya iya memang betul, yang buat aku nangis terus, tidak bisa tidur malam, kemudian hatiku gelisah, ini sampai aku sakit. Ini kan apa? Bayangan orang yang aku cintai senantiasa terlihat di mataku, senantiasa terbayang-bayang kepada orang yang aku cintai. Fa'arwaqani, dan senantiasa membangunkan aku sampai aku tidak bisa tidur malam. Malam bangun teringat Rasulullah, malam bangun teringat Nabi Muhammad, terus tersiksa karena kerinduan ini. Tapi ketersiksaan yang ada kenikmatan di dalamnya, ada kenikmatan di dalamnya. Baru Imam Busiri ngaku, na'am saratifu man ahwa fa'arwaqani wal hubbu ya'taridu ladzati bil alamin. Tapi cinta ini, cinta yang menghilangkan kelezatan, menjadi sebuah penderitaan. Cinta ini, cinta yang menghilangkan kelezatan, kenikmatan cinta itu menjadi sebuah penderitaan. Kenapa penderitaan? Karena menahan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru di bait yang ke-8 ini mengakui Imam Busiri, iya betul, saya ketika melihat, ingat ada orang datang dari Madinah, saya nangis. Ketika saya melihat ada kabar tentang Madinah, saya nangis. Ketika saya melihat ada kilat yang menyambar kota Madinah, menerangi kota Madinah, oh itu kilat itu dari Madinah, saya nangis, teringat kepada kasih saya. Ketika saya mengatakan bahwa saya kepada mata saya, berhenti mata, terus nangis. Ya memang saya ini cinta, memang saya ini cinta sampai saya tidak bisa tidur. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang obatnya hanya bisa disembuhkan
dengan kehadiran orang dirindui, orang dikangeni, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kemudian saya pernah mengatakan bahwasanya hampir di setiap fakirnya memiliki keutamaan, memiliki khasiat. Baik yang kedelapan ini ada memiliki khasiat yang utama, memiliki khasiat yang sangat bagus, yang bisa, yang harus bagi kita untuk mengamalkannya. bait yang ke-8 apa? Na'am sara taifu man fa'ahrakani wal hubbu ya'tadada bil alami. Memiliki keutamaan, memiliki khasiat. Apa khasiatnya? Dikatakan bahwasanya kalau kita ingin mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bacalah bait ini. Berapa kali? Yang sering-sering dibaca. Na'am sara taifu man ahwa fa'arwaqani wal hubbu ya'tadada bil alami. Yang sering-sering membaca bait yang ini. Kalau bisa ketika mau tidur, habis baca doa mau tidur dan segala macamnya, kemudian baca bait yang ini sampai keserap, insyaallah Rasulullah akan hadir dalam mimpi kita. Ini sebuah khasiat ya, sebuah keutamaan dari zikir Qasidah Burdah ini yang perlu untuk kita amalkan. Inilah bentuk mahabbah seorang hamba kepada yang dicintai itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang pantas Nabi Muhammad ini untuk dicintai. Apa tujuan kita membaca, menelaah, mengkaji Qasidah Burdah ini, memahami maksud Imam Busiri menulis Qasidah Burdah ini? Sekali lagi, agar supaya kita ketika membaca Qasidah Burdah ini ya, mampu menghadirkan hati kita. Apa tujuannya? Apa hadir hati kita hadir aja? Lebih dari itu, yang kita harapkan mendapatkan tularan cintanya Imam Busiri kepada Nabi Muhammad menular kepada kita. Orang kalau sudah cinta kepada Nabi Muhammad, nikmat sudah, kenikmatan yang dirasakan sudah, bukan yang lain-lainnya. Maka inilah pentingnya kita mencoba untuk memahami Qasidah Burdah ini, kita nikmati Qasidah Burdah yang kita baca ini, untuk kemudian apa? Kita dapat barokah dari Qasidah Burdah, memunculkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang penting, kita munculkan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang hamba sudah cinta kepada Nabi Muhammad, maka apapun yang diperintahkan Nabi Muhammad pasti akan semangat untuk dilakukan, pasti akan senang untuk dilaksanakan. Imam Busiri begitu cintanya kepada Nabi Muhammad, pernah Imam Busiri ini ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Di mimpi Nabi Muhammad ingin ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kemudian ketika di situ ada sebuah daerah yang kebetulan rajanya itu bermimpi, kalau sampai Imam Busiri itu datang ke makam Rasulullah, kata Rasulullah di dalam mimpinya seorang raja tersebut, maka aku akan keluar dari kuburanku menyambut Imam Busiri. Mimpi seorang raja ini. Bangun raja ini, kemudian mengingat raja ini kalau sampai Imam Busiri nyampe ke Madinah, kemudian sampai Rasulullah keluar dari kuburannya, wah, ini akan memunculkan hal-hal yang membahayakan, dianggapnya begitu, tentang akidah nanti. Maka raja ini memerintahkan, coba cegat, jangan sampai rombongan-rombongan kafilah-kafilah yang akan datang ke Madinah ini, jangan sampai lolos Imam Busiri ini. Perintahkan semuanya. Umpama sekarang barangkali polisi, Satpol PP semua diperintahkan untuk memeriksa jangan sampai Imam Busiri ini ziarah ke makam Rasulullah, karena Nabi Muhammad akan bangkit dari kuburan dalam mimpinya raja ini. Meriksanya, zaman dulu udah ada KTP, tidak perlu mana KTP-nya, mana paspornya, tidak perlu, udah ada zaman dulu. Ini kafilah rombongan jalan, dan tidak tahu yang mana Imam Busiri. Kadang banyak orang tidak tahu yang mana. Ini rombongan jalan, polisinya cuma begini aja, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, cuma ngomong gitu aja polisinya itu. Begitu lewat Imam Busiri, sembunyi Imam Busiri. Di mana?
di dalamnya keranjang besar, di atas onta, sembunyi di sana Imam Busiri. Begitu lewat ontanya Imam Busiri, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak kuat nahat Imam Busiri, loncat keluar dari keranjang tersebut, langsung mengucapkan salam kepada Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi ya Rasulullah. Ketahuan mereka cuma begitu. Kenapa? Berangkat dari mahabbah, ketika disebut namanya langsung bergetar hatinya. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada Qasidah Burda ya. Tujuan dibaca Qasidah Burda ini adalah memunculkan mahabbah di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Qasidah Burda ini banyak manfaatnya Pak Bu ya. Kita butuh hajat apa saja, sakit bacakan Qasidah Burda, insya Allah sembuh. Ada hajat apa saja, bacakan Qasidah Burda, insya Allah Allah berikan kesembuhan, Allah kabulkan semua hajat-hajat kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan zahir dan batin kita untuk senantiasa kita mampu melangkah di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan naungan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan ya bait yang ke-8 tadi ya. Na'am sarata fa man aha fa arakani wal hubbu ya'tadul adabil alami. Kita amalkan agar supaya kita berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti akan membekas dalam hati kita. Mimpi Nabi Muhammad akan membekas dalam hati kita, dan ketika membekas dalam hati kita memunculkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, dan dengan mahabbah ini akan menuntun kita semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya dapat barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nastahfiduka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwana wa kulla shay'in a'taytana. Allahumma ij'alna fika nafika wa amanika wa jiwarika wa a'yadika min kulli syaitanir marid wa jabbarin an wa bi'an wa bibagin wa min syarri syai'in qadir. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa haqitna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li awlad masyayikhina wal ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina ahabbana fika wa liman ahsana ilaina wa lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamal mutabati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah birahmatika ya rahimin ya rabbana ya mujib ya rabbana ya mujib ya rabbana ya mujib ya hadil ya la yagib. Tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatuna qarib taqdi hajatuna gabul wa tamami kulli sul'amul hadrat rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.